Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel ini, channel yang berisi tentang video-video seputar perawatan burung. Di kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang cara beternak kenari ya, untuk pemula. Cara yang menurut saya ini sangat mudah akan saya sampaikan. Simak videonya sampai akhir agar tidak kelewatan apa yang saya sampaikan ini. Selamat menikmati. Bagi yang mau untuk berternak kenari, hal pertama yang harus disiapkan adalah mencari calon indukannya. Untuk calon indukannya, usahakan yang untuk betina umurnya 7 bulan ke atas, dan yang jantan 8 bulan ke atas pokoknya. Nah, untuk ciri-ciri kenari betina yang siap dijadikan indukan yaitu bisa dilihat dari bulu di perutnya. Kalau bulu di perutnya sudah bersih, itu berarti dia sudah siap untuk bertelur. Dan yang kedua, kalau burung kenari betinanya dengar suara jantan dia kayak ngejar-ngejar gini, berarti itu juga tandanya dia sudah siap untuk dikawinkan. Ini adalah contoh calon-calon indukan betinanya yang ingin saya ternak. Ini sudah bersih bulu perutnya, dan kalau dengar suara jantannya bunyi, dia langsung ngejar-ngejar. Dan untuk yang jantan ya, tentunya ciri-ciri yang sudah siap yaitu sudah gacor ngeder dan sudah ngerek. Kalau didekatkan ke betinanya dia ngerek-ngerek seperti merayu, itu biasanya sudah siap untuk dijadikan pejantan. Nah, ini adalah calon-calon indukan betina punya saya. Dan yang kedua, untuk yang mau berternak kenari itu harus disiapkan kandangnya ya. Untuk kandang saya lebih memilih sangkar kotak seperti ini, karena menurut saya kalau sangkar gini lebih aman ya, nggak mudah putus dan aman dari tikus dan hama dan hewan-hewan lainnya. Dan yang ketiga, kalau indukannya sudah siap, kita masuk ke proses penjodohan. Gimana penjodohannya itu? Mari kita simak langsung. Untuk proses penjodohan biasanya saya dekatkan dulu kenari betina dengan jantannya. Yang betina saya taruh di sangkar ini, kotak ini, dan yang jantan saya taruh di sangkar biasa, sangkar harian. Dan kalau sudah didekatkan kedua sangkarnya ini, kalau yang jantannya itu bunyi, terus yang betinanya itu sudah bebek atau mesawat, itu berarti itu tandanya dia sudah jodoh. Kemudian kalau sudah seperti itu, tinggal masukkan saja jantannya, ini jantannya, lalu jemur sampai yang betinanya itu sudah nelur ya teman-teman. Dan untuk EF nya waktu penjodohan itu saya biasanya kasih pakcoy sama sawi putih, terus saya kasih telur puyuh, biasanya di sini saya cantolkan di situ, itu setengah saja saya setiap hari. Dan EF nya itu juga setiap hari ya saya kasih.
3 ini, sawi putih, pakcoy, sama setengah telur puyuh. Dan itu pemberiannya EF itu saya berikan sampai kenari betinanya itu bertelur. Nah ini kenari betinanya ini sudah bertelur. Oh maaf, salah, maksudnya itu saya berhentikan EF nya itu pas betinanya sudah bertelur 4 atau sudah angkrem. Kalau sudah bertelur 4 lah, pejantannya juga saya cabut, saya ganti ke indukan yang lainnya. Ini juga baru bertelur 1. Dari proses penjodohan tadi saya biasanya itu waktunya ya sekitar semingguan itulah, dia kalau sudah benar-benar jodoh dia pasti akan bertelur. Dan biasanya kalau sudah bertelur itu sudah angkrem gitu, saya cek telurnya dulu, sekitar umur telurnya itu sekitar umur 4 hari sampai 7 hari itu saya biasa pakai senter HP itu saya taruh, saya ambil di sarangnya gini, terus saya taruh di senter HP, jadi ketahuan kalau isi apa enggaknya. Kalau enggak isi ya kita bisa ambil saja, kita jodohkan kembali lagi. Jadi seperti itu ya teman-teman untuk proses penjodohannya. Oh iya, kalau proses penjodohan itu harus dijemur ya teman-teman. Saya biasanya itu jemurnya itu dari pagi sampai jam 11-an lah. Tapi dengan catatan saya nggak kasih apa-apa EF. Ini saya cabut, nggak saya kasih dulu, cuma pakan biasa ini, melihatnya saja sama air ini aja. Baru kalau sudah diinginkan dimasukkan gini, baru saya kasih EF-nya. Dan jangan lupa ya teman-teman, kalau proses penjodohan itu kita harus pantau apakah dia sudah menjodoh atau belum, harus tetap dipantau. Ciri-ciri kalau sudah jodoh itu biasanya itu saling loloh, tidur juga berdempetan. Nah itu biasanya juga langsung kawin kalau sudah sama-sama birahinya. Ya itu ya teman-teman proses penjodohannya. Kita lanjut ke proses waktu mengeram. Kita lanjut di proses mengeram ya teman-teman. Nah ini indukan kenari betinanya yang sudah mengeram. Kalau sudah mengeram ini saya langsung taruh di sini ya teman-teman. Untuk kenari betinanya ini jadi gini ya teman-teman, saya akan menggunakan teknik kawin cabut ya. Jadi betinanya, khusus betina ini saya taruh di ruangan ini untuk betina-betinanya ini. Jadi kalau sudah angkrem saya langsung taruh di sini. Dan jangan sampai kelihatan yang jantan kalau menggunakan kawin cabut. Soalnya kalau kelihatan yang jantan dia bisa birahi yang betinanya. Nah ini sudah mengeram ini. Ini juga saya sudah mengecek telurnya, alhamdulillah isi. Kalau sudah mengeram gini saya biasanya cuma pakan ini aja, millet sama air, pokoknya tercukupilah airnya. Dan sama EF-nya itu saya cuma kasih nggak setiap hari, paling ya 2 hari sekali lah, agar kebutuhan nutrisinya tidak kurang. Dan yang penting teman-teman kalau posisi kayak gini angkrem ini, usahakan jangan sering diganggu, taruh di tempat yang tenang. Pokoknya satu kuncinya, kalau yang kawin cabut itu jangan sampai kelihatan yang jantan, soalnya bisa birahi yang betinanya. Dan biasanya proses pengeramannya ini membutuhkan waktu 12-14 hari sudah menetas. Ya teman-teman, itu saja untuk proses pengeramannya. Kita lanjut saat telur kenari sudah menetas. Nah ini teman-teman ya, untuk kenari yang sudah menetas ini telurnya berusianya 13 hari ini sudah menetas ini. Ini alhamdulillah menetas 2, telurnya 4, menetas 2. Ini indukannya.
saat mentas, kalau masih umur 1 sampai 3 hari itu saya biasanya cuma kasih pakan ini millet. Yang penting itu milletnya ini. Millet biasanya saya langsung kasih 2 cepuk. Kalau yang lainnya kan enggak, saya kasih cuma 1 cepuk saja. Kalau untuk yang baru mentas ini saya kasih 2. Agar apa? Agar biasanya kan kita bisa lupa kalau cuma 1, kalau habis kan lupa. Kalau kedua kan ada cadangannya, ada diisi kayak gini. Dan untuk EF-nya untuk anak yang umur 1 sampai 3 hari itu biasanya saya kasih ini sawi putih sama pakcoy ini. Biasanya juga saya kasih butru ya teman-teman untuk melolohnya ini. Sama pisang biasanya juga bisa. Dan untuk anakannya ini umur 27 hari ini sudah bisa mandiri ini. Jadi cepat ya teman-teman kenari itu. Bertelurnya, angkremnya itu 12 sampai 14 hari sudah menetas. Terus dari menetas itu sampai ke bisa mandiri makan sendiri itu 27 hari usianya. Terus gimana enaknya ternak kenari itu kawin cabut atau gimana? Nah gini teman-teman, kalau ternak kenari setahu saya itu ada 3 tipe ya. Yang satu kawin cabut, yang satu induk betina, satu induk jantan itu dicampur terus sampai menetas, dicampur terus lah pokoknya. Terus yang kedua poligami, yang ketiga poligami. Dan itu selera masing-masing lah teman-teman. Kalau yang punya saya ini kan saya kawin cabut, ada baik ada buruknya lah. Kalau yang baik kan cepat gitu, kalau kawin cabut kan kalau sudah bertelur 4 sudah cabut ganti betina lainnya kan gitu. Saya milih cepatnya itu, yaitu asal jangan sampai kelihatan jantannya saja. Dan jangan sering diganggu juga ya teman-teman kalau kenari sudah mentas, apalagi usia rawan seperti ini. Kalau untuk anak kenari yang sudah 3 hari ke atas itu ya saya tetap sama aja, cuma saya biasanya saya tambahin apa itu telur puyuh aja gitu aja teman-teman. Tapi kalau usia 1 sampai 3 hari itu biasanya cuma millet ini aja yang dilolokan. Kalau yang ini sih sukanya ini daun pakcoy ini biasanya untuk meloloh. Ya saya rasa itu saja teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat lah untuk teman-teman yang sedang mau berternak kenari yang masih pemula. Semoga apa yang saya sampaikan tadi itu bisa bermanfaat. Ini alhamdulillah saya sudah punya 7 indukan kenari. Ya teman-teman, saya rasa cukup. Kurang lebihnya mohon maaf, dan apabila ada salah kata saya minta maaf juga. Dan mungkin ada yang mau menambahkan apa yang kurang dari yang saya sampaikan tadi, bisa langsung tulis di kolom komentar. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini ya teman-teman. Terima kasih, saya pamit undur diri.